Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Peserta Didik dengan judul materi penyusunan program pengembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Damar MPD. Sebelum masuk pada pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri bernama Esti Siastipa Putungan dengan NIM 2310222012. Yang kedua ada Ceni Cindraningsi Makalak dengan NIM 2310222013. Yang ketiga ada Regina Cahayani Entengo dengan NIM 23102202. Dan yang terakhir ada Suciana Makalalak dengan NIM 23102214. Selamat menyaksikan. Konsep dasar penyusunan program pengembangan peserta didik. Penyusunan program pengembangan peserta didik adalah aspek penting dalam pendidikan yang bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Program ini tidak hanya fokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan, serta kemampuan sosial dan emosional peserta didik. Yang pertama, ada pendekatan holistik. Memperhatikan semua aspek pengembangan peserta didik termasuk akademik, sosial, emosional, dan moral. Dan yang kedua ada karakteristik peserta didik. Menyesuaikan program dengan kebutuhan dan potensi individu peserta didik. Yang ketiga ada integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mengajarkan teori serta praktik untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan platform digital untuk akses belajar yang lebih fleksibel. Yang kelima ada fleksibilitas dan adaptasi. Program harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru. Yang keenam ada evaluasi dan penyusunan program. Melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketujuh ada pendidikan berorientasi pada keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup seperti berpikir kritis dan komunikasi efektif. Dan yang kedelapan ada tujuan pendidikan yang komprehensif. Mencapai keseimbangan dalam pengembangan aspek akademik, karakter, dan sosial. Dan yang terakhir ada kesimpangan menghadapi tantangan masa depan. Menyiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan pengembangan dan perubahan di masa depan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar penyusunan program pengembangan peserta didik. Yang pertama itu ada keseimbangan. Program harus memperhatikan semua aspek pengembangan peserta didik akademis, sosial, emosional, fisik, dan spiritual agar mereka tumbuh secara holistik. Yang kedua ada keterpaduan. Program harus terintegrasi, menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga peserta didik tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Yang ketiga ada fleksibilitas. Program harus memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan masing-masing, memberi ruang untuk eksplorasi, minat, dan bakat. Yang keempat ada relevansi. Materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan zaman dan dapat dihubungkan dengan kehidupan nyata, agar peserta didik merasa ada yang mereka pelajari bermanfaat. Yang kelima ada pembentukan karakter. Program harus fokus pada pengembangan sikap dan nilai positif seperti kejujuran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang berguna. Dan yang keenam ada keterhubungan dengan lingkungan. Program harus mengaitkan peserta didik dengan konteks sosial, budaya di sekitar mereka, membantu mereka berinteraksi dengan dunia luar secara positif. Dan yang ketujuh ada evaluasi dan umpan balik. Proses evaluasi yang berkelanjutan penting untuk menilai perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan.
Jadi, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan program yang menyeluruh dan efektif, tidak hanya dalam pencapaian akademik, tetapi juga dalam pengembangan karakter dan kemampuan hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan program pengembangan peserta didik. Penyusunan program pengembangan peserta didik yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan peserta didik, serta pelaksanaan yang sistematis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan program pengembangan peserta didik. Pertama, ada identifikasi kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam penyusunan program adalah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan potensi peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi langsung, wawancara dengan peserta didik, guru, dan orang tua, serta melakukan asesmen akademik dan non-akademik. Selanjutnya, penentuan tujuan program. Setelah kebutuhan peserta didik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan program. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu atau SWOT. Tujuan program bisa mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kemampuan akademik, pengembangan keterampilan sosial, peningkatan kecerdasan emosional, dan pembentukan karakter yang baik. Selanjutnya ada perencanaan kegiatan. Pengembangan dalam tahap ini, guru dan pihak terkait merancang kegiatan-kegiatan yang akan mendukung mencapai tujuan program. Kegiatan ini harus mencakup berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik, dan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, materi pelajaran tambahan, tutorial, atau kelas remedial untuk memperbaiki presentasi akademik. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang mengasah bakat dan minat peserta didik seperti seni, olahraga, atau kepemimpinan. Ketiga itu ada kegiatan pembinaan, karakter, atau program penguatan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat ada penyusunan sumber daya dan anggaran. Penyusunan program pengembangan peserta didik memerlukan sumber daya yang memadai, baik itu dalam bentuk materi pembelajaran, fasilitas, maupun tenaga pendidik yang kompeten. Selain itu, anggaran yang jelas juga diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Selanjutnya ada pelaksanaan program. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan program sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait, termasuk guru, peserta didik, dan orang tua, terlibat dalam proses pelaksanaan. Materi kedua yaitu komponen-komponen program pengembangan. Program pengembangan peserta didik biasanya mencakup berbagai komponen yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik secara akademis, sosial, maupun emosional. Berikut ada beberapa komponen utama dalam program tersebut. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan ini mengacu pada apa yang ingin dicapai oleh peserta didik melalui program pengembangan. Yang kedua, ada kurikulum dan materi pembelajaran. Komponen ini mencakup isi pembelajaran yang harus diberi kepada peserta didik. Saya akan membacakan materi saya, yaitu guru memiliki peran kunci dalam pendidikan termasuk sebagai pengajar, pembimbing, motivator, penilai, dan inovator. Mereka tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membentuk karakter dan nilai moral siswa, serta memotivasi mereka untuk belajar. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu, pengembangan karakter, dan penyedia akses pendidikan inklusif. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan, mendukung perkembangan keterampilan siswa untuk masa depan. Kerjasama antara guru dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Penyusunan program pengembangan peserta didik di SMP bertujuan mengoptimalkan potensi siswa secara holistik. Proses dimulai dengan penilaian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan akademik, sosial, dan emosional siswa. Berdasarkan hasil tersebut, program disusun termasuk kelas tambahan untuk siswa berprestasi dan remedial untuk yang kurang. Pengembangan karakter melalui ekstrakurikuler dan kegiatan soft skill juga menjadi fokus, serta dukungan emosional melalui konseling. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai kemajuan siswa dengan harapan mereka tumbuh sebagai individu mandiri dan percaya diri. Hanya itu materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi saya.
Evaluasi dan revisi program pengembangan peserta didik adalah proses penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas pendidikan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, analisis hasil belajar untuk menilai pencapaian tujuan program. Temuan evaluasi digunakan untuk merevisi metode pengajaran, materi ajaran, dan fasilitas pendukung agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keterlibatan berbagai pengakuan kepentingan, termasuk guru dan orang tua, sangat penting untuk mendapatkan umpan balik yang berkomprehensif. Revisi harus adaptasi, mempertimbangkan pengembangan teknologi dan kebutuhan zaman dalam proses pembelajaran. Evaluasi dan revisi program di sekolah merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi mencakup dua jenis, formatif yang dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik, dan ada sumatif yang dilakukan di akhir periode untuk menilai pencapaian siswa. Selain itu, evaluasi kurikulum juga diperlukan untuk menilai efektivitas materi ajar. Setelah evaluasi, revisi program dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan, termasuk perubahan dalam metode pengajaran dan peningkatan keterampilan guru. Pemantuan pembelajaran setelah revisi memastikan bahkan perubahan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, itu saja pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.